Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bu berharap anak-anak baik-baik saja. Oke ya. Ya, setelah anak-anak mulai renungan pagi, sudah kan tadi pagi? Renungan pagi, anak-anak sudah memuji nama Tuhan. Anak-anak sudah menyanyikan Mars Christa Gracia. Dan anak-anak juga sudah menyanyikan Indonesia Raya. Hari ini kita ketemu dengan Bubur lagi dalam video ya, melalui video. Dan apa yang akan kita bahas hari ini? Minggu-minggu lalu anak-anak sudah banyak belajar tentang pecahan, dari senilai, dari mengurutkan pecahan, dan sudah yang terakhir kita sudah ulangan dan anak-anak sudah lihat hasilnya. Oke ya. Nah, sekarang kita injakkan lagi ke penjumlahan pecahan. Operasi hitung yang pertama yang akan kita pelajari adalah penjumlahan pecahan. Ya, sekali lagi hari ini khusus kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan. Oke ya. Nah, anak-anak ingat gak ketika anak-anak pernah belajar tentang mujizat Tuhan, tentang Tuhan memberikan makan kepada 5.000 orang dengan menggunakan apa? 5 roti dan 2 ikan. 2 ikan dan 5 roti. Dan kemudian roti itu dibagikan ke 5.000 orang itu hanya yang laki-laki. Padahal di situ ada banyak anak. Anak pasti ada, perempuan pasti ada, laki-laki pasti ada, yang muda pasti ada, yang tua pasti ada. Tapi yang tertulis hanya 5.000 orang. Itu ya. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Kok Bubur menghubungkan 5 roti dan 2 ikan dengan penjumlahan pecahan? Nah, anak-anak, waktu itu kan Tuhan Yesus mencari siapa yang punya makan sore ini. Nggak ada yang punya, cuma satu anak ada orang yang memberikan 2 ikan dan 5 roti. Dan akhirnya 2 ikan dan 5 roti itu dibagi dan sisa 12 keranjang. Itu mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Apa yang nggak mau kita pelajari? Coba anak-anak. Tuhan Yesus punya 2 ikan dan 5 roti yang akan dibagi menjadi banyak banget. Ya, apa yang menjadi pemikiran Tuhan Yesus? Bagaimana caranya? Meskipun di dalam Alkitab tidak dijelaskan, pastilah dia akan mencuil-cuil, membagi roti yang ada, dicuil-cuil, dibagi, dipecah-pecah, ikannya juga, dan dibagikan ke semua. Nah, itu ide kreatif yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Itu pemikiran yang kritis yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, itulah yang akan kita pakai dalam pelajaran kali ini. Dalam mempelajari penjumlahan, operasi hitung, campuran, operasi hitung penjumlahan untuk pecahan, kita juga harus punya ide. Kita harus juga punya pemikiran yang kritis. Kita harus juga punya pemikiran yang kreatif. Kayak Tuhan Yesus punya 2 ikan dan 5 roti yang dibagi menjadi banyak orang. Dia pecah-pecahkan. Itu yang akan kita tiru. Sehingga kalau itu anak-anak miliki, anak-anak tidak akan kesulitan mempelajari tentang pecahan. Oleh karena itu, ketika akan mempelajari pecahan,
Anak-anak harus ingat, wah Tuhan Yesus kritis, kreatif, berpikir, dan itu diberikan kepadaku, maka aku akan memiliki itu dalam belajar ini. Oke? Ya, Tuhan Yesus berkati anak-anak hari ini menjadi baik. Amin ya. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan mulai belajar tentang pecahan, penjumlahan pecahan. Anak-anak ingat, anak-anak diberikan pemikiran yang kritis, yang kreatif. Jadi anak-anak harus melihat belajar saat ini, melihat dengan kritis dan kreatif. Oke. Ya, kita akan mulai pembelajaran kita tentang operasi hitung penjumlahan ya. Yuk anak-anak lihat di PowerPoint. Anak-anak, kita akan coba mengingat kembali apa yang telah kita pelajari di kelas 5. Tentu anak-anak sudah belajar tentang operasi hitung penjumlahan bilangan pecahan. Oke ya. Nah, lihat contoh. Lihat contoh. Lihat contoh di PowerPoint ya. Lihat contoh di PowerPoint. Kita akan melihat sebentar. Basket dulu. Lihat di PowerPoint ya. Anak-anak, coba anak-anak baca di sana ada bagaimana dengan penyebutnya. Ada contoh gambar itu ya. Gambar. Ya, kita akan mulai lihat di PowerPoint ya, lihat di PowerPoint operasi hitung penjumlahan ya, operasi hitung penjumlahan. Ada tulisannya. Yuk anak-anak, kita coba mengingat kembali apa yang dipelajari tentang operasi hitung penjumlahan di kelas 5. Ya, di kelas 5. Oke ya. Operasi hitung penjumlahan di kelas 5. Kita lihat. Nah, anak-anak coba anak-anak lihat di gambar PowerPoint-nya. Anak-anak coba lihat di gambar PowerPoint-nya ya. Ada di situ gambar berwarna merah. Ada, kita punya bubur, punya roti. Anak-anak punya roti. Roti yang kotak, enggak roti yang bunder ya. Kotak. Dan satu roti itu di atas ada warna merah dan ada warna putih ya. Sekarang model kan warna merah itu apa ya rasanya, strawberry gitu ya, warna merah. Nah, yang warna merah itu berapa bagian ya? Kalau utuh ya, warna merah dan putih itu utuh. Kalau Bu bertanya warna merah tok berapa bagian? Setengah. Oke, separuh atau ditulis dengan setengah. Di situ sudah ada ya. Terus kemudian yang di bawahnya juga utuh dan di situ warnanya kuning dan putih. Itu berapa ya? Berapa bagian ya? Itu juga separuh atau setengah. Nah, sekarang coba sama-sama 1/2 atau sama-sama separuh. Coba ya kita lihat. Kalau yang warna merah dan warna putih ditambahkan ya, ditambahkan setengah ditambah setengah, jadinya berapa ya? Ya, jadinya berapa? Coba kita lihat. Coba kita lihat dulu. Ya. Nah, oke, kita lihat di situ. Warna merah, warna putih sekarang tak satukan, ditambahkan berarti digatuk, disatukan. Jadi setengah ditambah setengah. Hasilnya semuanya ya ternyata penuh. Jadi utuh. Berarti setengah ditambah setengah jadi utuh. Sama dengan berapa? Ya, sama dengan berapa? Inilah. Jadi 2/2 dari gambar itu coba. Setengah ditambah setengah sama dengan warna kuning semua. Anak-anak lihat warna kuning semua. 2/2 atau kalau disederhanakan sama dengan 1.
Sekali lagi Bubur ulangi. Tadi separuh rotinya dimakan. Separuh rotinya dimakan. Nah, yang dimakan jadi berapa? Separuh-separuh, setengah-setengah, ditambahkan setengah ditambah setengah sama dengan 2/2. Di PowerPoint lihat ya, warna kuning itu namanya 2/2, sudah dijumlahkan semua. Jadi sama dengan 1. Oke, itu ya. Gampang kan? Tuh coba dilihat. Nah, sekarang Bubur ada pertanyaan dari Bubur. Bagaimana penyebutnya? 2 roti itu separuh dengan separuh. Penyebutnya bagaimana? Sama enggak penyebutnya? Atau bedakah penyebutnya? Anak-anak jawab. Ya, tentunya karena 1/2 dengan 1/2 berarti penyebutnya sama, 2. Nah, coba anak-anak lihat dengan pemikiran kritis, dengan pemikiran kreatif dari Tuhan, seperti Tuhan sudah contohkan. Oh, ternyata dapat 2/2, di bawahnya sama penyebutnya. Ini Bubur tulis dret ya, warna hijau itu ya. Setengah ditambah setengah. Coba anak-anak amati, anak-anak harus jeli, anak-anak harus kritis melihat 2/2 asalnya dari mana. Penyebut yang sama ya, ternyata 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2-nya di bawah nggak ditambah loh, tetap per 2. Jadi 2/2 sama dengan 1. Oke ya. Contoh berikutnya. Ya, contoh berikutnya. Coba anak-anak lihat. Warna kuning. Sekarang rotinya kita bagi menjadi ada 3 bagian. Warna putih, terus warna putihnya 2 yang gambar di atas, warna kuningnya 1. 2 putih, 1 kuning. Nah, 1 kuning itu berarti 1/3 atau 1/3 bagian. Kita lihat 1/3 bagian. Yang di bawah sama. Warna hijau, warna biru, dan warna putih. Berarti dibagi 1 roti dibagi 3. Kemudian yang diberi warna ada 2 bagian. Hijau dan biru. Yang di atas 1 bagian. 1/3 yang di bawah 2 bagian. 2/3. Nah, sekarang kalau 1/3 yang di atas ditambahkan dengan 2/3 yang di bawah, berapa coba? Anak-anak lihat. Anak-anak harus kritis melihatnya. Anak-anak harus jeli melihatnya. Ya, coba kalau itu ditambahkan. Ya, hasilnya berapa? Kita lihat. Ya. Nah, kita lihat di PowerPoint ya, di PowerPoint. Kuning tadi 1/3 ditambah 2/3 hijau dan biru. Tak gadokke, jruet. Ya, digadokke semuanya. Karena ditambah digadokke. Nah, ternyata jadi roti yang utuh. Oleh karena itu, di bawahnya jadi 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 3/3 sama dengan 1. Nah, gampang kan ya? Sekarang simpulkan coba anak-anak. Kalau 2 contohnya bubur ini penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, pembilangnya tinggal dijumlah. Dibagi dengan penyebut. Oke ya. Itu harus mikir, harus lihat ya. Kemudian nanti mencoba. Jelas ya? Itu yang
penyebut sama. Penyebutnya sama atau beda? Tentunya sama itu tadi ya. Tentunya contohnya bubur tadi sama. Gampang ya. Iya. Coba sekarang contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Oke. Sekarang contoh berikutnya. Nah, itu ada satu bagian roti yang terbagi menjadi empat bagian ya, dibagi menjadi 4 bagian ya, berarti satu bagian itu 1/4 itu ya, 1/4. Nah, yang ada warna coklatnya, gambar yang di atas, itu ada 2 bagian. Berarti 2/4. Coba tak lihat yang dilihatkan bubur yang jelas. Ya, dilihatkan bubur yang jelas. Nah, ini. Sekarang contohnya bubur. Tak ulangi lagi ya. Tak ulangi lagi. Yang di atas warna coklat itu dituliskan di situ adalah setengah atau 1/2. Oke, 1/2. Terus di bawahnya itu adalah 1/4 warna kuning. Ya, 1/4. Yang di atas tadi 1/2, yang di bawah 1/4. Pertanyaannya bubur. Lihat penyebutnya. Berbedakah? Apakah sama dengan contoh yang tadi? Lihat penyebutnya. Berbeda enggak? Apakah sama dengan contoh yang tadi? Kita lihat lagi di bawahnya. Nah, ini. Sama atau tidak penyebutnya? Oh, beda. Satunya penyebutnya 2, satunya penyebutnya 4. Kalau itu kita satukan, tidak akan seperti tadi, segampang tadi. Tinggal masukkan, selesai. Nah, kalau disatukan, yang satunya 4, satunya 2, bagaimana? Nah, kita pikir kritisnya tadi. Oh, kalau tadi di atas itu contohnya akan lebih mudah. Kalau di penyebutnya sama, ya oke lah kita buat penyebut sama. Nah, penyebutnya berapa? 4, 2. Coba anak-anak lihat di gambar itu. Kalau misalnya yang setengah tadi kita ubah menjadi 4, bisa enggak? Yang setengah tadi kita ubah menjadi 1/4, bisa enggak? Atau yang 1/4 diubah setengah. Nek setengah 1/4 diubah menjadi setengah, ya enggak bisa kan? Mosok gambarnya coba dilihat, kurang dong. 1/4 aja hanya sebagian kecil dari setengah. Nah, berarti yang bisa diubah menjadi 1/4 adalah yang setengah. Oke, tak ulangi lagi. Yang bisa diubah adalah yang 1/4. Coba anak-anak lihat. Jadi coba sekarang yang tadi ya, yang setengah tadi sudah bubur bagi menjadi 4. Dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti setengah itu bubur tuliskan sama dengan titik-titik per 4. Nah, ada berapa bagian dihitung? Ada 2 bagian. Setengah berarti diubah dulu menjadi 2/4. Nah, di bawahnya coba 2/4 ditambah kuning 1/4, sudah gampang lagi. 2 ditambah 1, 3, berarti 3/4.
Oke, jelas. Ada contohnya lagi enggak? Ada ternyata ya. Itu dituliskan Bu Pur. Jadi setengah ditambah 1/4 sama dengan, nah contohnya itu 2/4 ditambah 1/4, 3/4. Itu di PowerPoint, coba lihat anak-anak. Berikut coba kita lihat lagi. Yuk kita coba sekarang. Kalau 1/3 ditambah 1/4 gimana ya? Ya, 1/3. Yuk coba. Itu gambarnya. 1/3 itu berarti 1 bagian roti dibagi 3 kan? 1, 2, 3. Ingat Tuhan Yesus memberikan apa? Anak-anak melihat. Kalau melihat kritis muncul ya. Muncul kritis, berpikir kreatif untuk menemukan jawaban. Nah, kita contoh Tuhan Yesus tadi loh ceritanya ya. Nah, di atas 1/3, yang di bawah warna hijau itu dibagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Hijaunya adalah 1/4. Nah, sekarang pikir kritis dong. Mana yang akan kita ubah? Apakah 1/4 bisa kita ubah ke 1/3? Nggak bisa, wong 1/4-nya kecil. Kalau dibagi menjadi 1/3 digaduke di atas, nah masih kurang. Apakah 1/3 dapat diubah menjadi 1/4? Wah, bisa, tapi sulit yang bagi. Nah, bagaimana ya caranya? Pikir dulu. Ayo coba. Apakah dua-duanya kita ubah? Kalau yang contoh tadi, setengah dan 1/4, yang diubah hanya 1/2 tok. Tapi yang ini, apakah dapat kita ubah 1 tok? 1/4-nya tok. 1/3-nya tok. 1/3 jadikan 1/4. Aduh, 1/4 jadikan 1/3. Aduh, gimana ya? Nah, kalau dua-duanya sulit, ya, kita cari solusi. Tuhan Yesus tadi juga mencari solusi. Kita lihat, kita utak-utik. Ya, kalau nanti anak-anak sudah lancar utak-utik, wah, sudah nggak usah pakai gambar. Oke, ya. Terus gimana caranya? Oke, lihat dulu. Nah, coba sekarang. Itu dibagi menjadi berapa, Bu Pur? Rotinya itu dibagi menjadi berapa? Hitung. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Terus kita bagi 12. Nah, warna kuning tadi adalah 1/3. Kita hitung di situ. 1/3-nya itu seberapa? Nah, ternyata di dalam PowerPoint coba kita lihat semuanya. 1/3 itu sama dengan ternyata ada 4/12. 4/12. Kan 1/3-nya di situ. Kita bagi tadi menjadi 3 bagian. Loh, ternyata 3 bagian itu kalau di dalam 12 bagian tadi ada 4. Maka kita tulis di PowerPoint 4/12. Terus yang 1/4 bisa nggak kita masukkan di 12? Kita lihat yang warna hijau. Yang warna hijau ternyata yang 1/4 itu kalau dibagi utuh tadi, 12 tadi dibagi 4, ternyata bisa masuk ya. Menjadi yang 1/4 menjadi 3/12.
12. Dua-duanya bisa masuk sekarang. Ya, kalau tadi 1/3, 1/4 masih sulit. Sekarang kita bagi menjadi 12, masukkan ternyata bisa. Ya, maka kita hitung sekarang. Kita hitung yang berapa tadi? Yang 1/3 menjadi 4/12. Yang 1/4 menjadi 3/12. Saya ulangi. Yang 1/3 menjadi 4/12. Yang 1/4 menjadi 3/12. Kita jumlah sekarang, kita lihat di PowerPoint-nya. Ya. Nah, tuh, coba itu dilihat sekarang. Nah, kita gathuk sekarang. Yang kuning tadi ada 4, yang hijau tadi ada 3. Tinggal jumlahkan sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Berarti tinggal jumlahkan. Jadi hasilnya 7/12. Itu kalau anak-anak yang sudah di kelas 5 masih ingat, masih lancar, sudah lancar, itu tinggal membuat kritis dengan menyamakan penyebut. Tapi yang belum, lihat contohnya Pupur. Video ini harus dilihat. Tidak boleh hanya jujuk mengerjakan. Ya, no, nggak boleh. Lihat dulu, baca materi, baru mengerjakan. Tidak asal klik A, klik B, klik C. Besok Pupur yang penjumlahan tidak ada ABC. Tapi anak-anak harus mengerjakan dengan menggunakan cara. Ya, menggunakan cara. Oke? Ya. Jadi hasilnya berapa tadi? Nah, coba dilihat di PowerPoint. 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 4/12 ditambah 3/12 sama dengan 7/12. Ya, itu. Lihat di PowerPoint. 1, hasilnya seperti itu. Nah, oke lah, sekarang apa yang menjadi kesimpulan? Anak-anak bisa nyimpulkan sendiri. Penjumlahan kalau penyebutnya sama, tinggal menjumlah. Tapi kalau penjumlahan itu dengan penyebut yang beda, harus mencari penyebut yang sama dulu, baru dijumlah. Oke, ya sekian dulu dari Pupur. Terus nanti kerjakan di Google-nya. Ada soal di Google. Tolong anak-anak lihat videonya. Tolong anak-anak baca materinya. Dan kritis dalam melihat soal. Kreatif dalam mengerjakan. Kritis melihat permasalahan dalam soal, kreatif mengerjakan. Tuhan Yesus mewariskan kepada kita kritis dan kreatif. Ya, itu yang kita terima. Tuhan berkati anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Sampai jumpa. Selamat bertugas. Oke, terima kasih.